Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang peluang sukses pemilu 2024 secara nasional serta melihat peta kekuatan partai politik. Pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai tanggal 14 Juni tahun 2022. Proses penetapan partai politik peserta pemilu berlangsung dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Pemilihan serentak tanggal 14 Februari tahun 2024. Partai politik manakah yang berpeluang sukses pada pemilu tahun 2024? Menarik mengamatinya, mengamati peta kekuatan partai politik saat ini. Secara nasional peta kekuatan ini terlihat melalui keberadaan mereka di DPR. Terdapat sebanyak 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR. Partai politik lain gagal memperoleh kursi karena tidak mencapai ambang batas parlemen yaitu 4% pada pemilu tahun 2019. Partai politik yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% suara sah pada pemilu 2019. Berturut-turut perolehan suara sah pada masing-masing partai politik adalah sebagai berikut. 1. Partai yang memenuhi ambang batas parlemen adalah partai sebagai berikut. 2. Partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen adalah partai sebagai berikut. Perolehan kursi partai politik secara nasional. Jumlah kursi DPR sebanyak 575 kursi. Perolehan masing-masing partai sebagai berikut. 1. PDIP 128 kursi dengan proporsi 22,26%. 2. Golkar 85 kursi dengan proporsi 14,78%. 3. Gerindra 78 kursi dengan proporsi 13,57%. 4. Nasdem 59 kursi dengan proporsi 10,26%. 5. PKB 58 kursi dengan proporsi 10,09%. 6. Demokrat 54 kursi dengan proporsi 9,39%. 7. PKS 50 kursi dengan proporsi 8,70%. 8. PAN 44 kursi dengan proporsi 7,65%. 9. P3, 19 kursi dengan proporsi 3,30%. Perolehan kursi partai politik berdasarkan jumlah provinsi. Dari 34 provinsi di Indonesia, masing-masing partai politik memperoleh kursi DPR dari sejumlah provinsi. 1. PDIP 31 provinsi. 2. Golkar 31 provinsi. 3. Nasdem 28 provinsi. 4. Gerindra 26 provinsi. 5. Demokrat 23 provinsi. 6. PAN 22 provinsi. 7. PKS 19 provinsi. 8. PKB 17 provinsi. 9. P3 10 provinsi. Perolehan kursi partai politik berdasarkan jumlah daerah pemilihan. Terdapat sebanyak 80 daerah pemilihan, dapil, secara nasional. Jumlah dapil terbanyak adalah Jawa Barat 11 dapil, Jawa Timur 11 dapil, dan Jawa Tengah 10 dapil. Perolehan kursi DPR dari sejumlah dapil. 1. PDIP 74 dapil. 2. Golkar 74 dapil. 3. Gerindra 68 dapil. 4. Demokrat 53 dapil. 5. Nasdem 51 dapil. 6. PKB 47 dapil. 7. PKS 45 dapil. 8. PAN 42 dapil. 9. P3 19 dapil. Rincian kursi DPR partai politik dari masing-masing provinsi adalah sebagai berikut. 1. Aceh 13 kursi. 2. Sumatera Utara 30 kursi. 3. Sumatera Barat 14 kursi. 4. Riau 13 kursi. 5. Jambi 8 kursi. 6. Sumatera Selatan 17 kursi. 7. Bengkulu 4 kursi. 8. Lampung 20 kursi. 9. Bangka Belitung 3 kursi. 10. Kepulauan Riau 4 kursi. 11. DKI 21 kursi. 12. Jawa Barat 91 kursi. 13. Jawa Tengah 77 kursi. 14. Di Yogyakarta 8 kursi. 15. Jawa Timur 87 kursi. 16. Banten 22 kursi. 17. Bali 9 kursi. 18. Nusa Tenggara Barat 11 kursi.
19. Nusa Tenggara Timur 13 kursi. 20. Kalimantan Barat 12 kursi. 21. Kalimantan Tengah 6 kursi. 22. Kalimantan Selatan 11 kursi. 23. Kalimantan Timur 8 kursi. 24. Kalimantan Utara 3 kursi. 25. Sulawesi Utara 6 kursi. 26. Sulawesi Tengah 7 kursi. 27. Sulawesi Selatan 24 kursi. 28. Sulawesi Tenggara 6 kursi. 29. Gorontalo 3 kursi. 30. Sulawesi Barat 4 kursi. 31. Maluku 4 kursi. 32. Maluku Utara 3 kursi. 33. Papua 10 kursi. 34. Papua Barat 3 kursi. Peluang sukses pada pemilu 2024. 1. Diperkirakan, partai politik yang memiliki kursi DPR lebih berpeluang untuk memperoleh kursi kembali. Melalui anggotanya di DPR, partai politik lebih memiliki kesempatan berinteraksi dengan masyarakat pemilih. Apalagi anggota DPR dari partai tersebut berasal dari banyak provinsi dan banyak dapil. 2. Ada partai politik yang memiliki kursi DPR, namun beberapa tokohnya membentuk partai baru. Suara pemilih dapat beralih ke partai baru tersebut. Pada pemilu 2024 nanti, partai pemilik kursi DPR dimaksud dapat terdepak dari DPR kalau tidak bekerja keras. 3. Peluang partai baru dan partai lama yang tidak punya kursi, diperkirakan lebih berat mendapatkan kursi DPR. Mereka harus bekerja ekstra keras. 4. Partai politik pengusung atau pendukung Capres-Cawapres, suaranya berpeluang meningkat apabila Capres-Cawapres yang diusung, calon kuat memenangkan Pilpres 2024. 5. Rakyat pemilih sudah semakin dewasa menjatuhkan pilihannya. Partai politik harus berlomba-lomba mengambil hati pemilih dan menawarkan figur caleg DPR yang memiliki integritas dan kualitas. Rakyat akan menjatuhkan pilihannya terhadap partai politik yang memberikan harapan besar bagi kemajuan NKRI ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.